pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Aileen dengan akhiran NIM 017 yang hari ini yang akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Materi yang akan kami bawa pada hari ini adalah mengenai filsafat esensialisme. Perkenalkan, nama saya Hilda dengan akhiran NIM 116. Jadi, esensialisme berasal dari kata esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan ism yang berarti aliran, mazhab, atau paham. Jadi, esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada pengajaran pengetahuan dasar, nilai-nilai budaya, dan keterampilan akademik yang dianggap penting untuk perkembangan individu dan kemajuan bangsa. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Hilda. Perkenalkan, nama saya Zaisya Aulia Maharani dengan akhiran NIM 07. Di sini saya akan membacakan tentang tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh langsung yang pertama itu ada William C. Bagley. Isi pemikirannya yaitu menekankan pentingnya pengajaran dan guru dalam menyampaikan pengetahuan yang terstruktur. Pendidikan harus mentransfer warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Yang kedua, Johann Friedrich Herbert. Pemikirannya yaitu berpendapat tujuan pendidikan adalah untuk menyesuaikan jiwa dengan kebijaksanaan Tuhan. Menekankan perkembangan moral dan karakter siswa melalui pendidikan sistematis. Yang ketiga, Briggs. Pemikirannya yaitu esensialisme yang menekankan pendidikan sebagai alat untuk menyampaikan budaya dan sejarah secara terstruktur. Isi pemikirannya yaitu menekankan pendidikan humanistik yang terdapat akses oleh semua lapisan masyarakat. Yang kelima ada Johann Amos Comenius, yaitu mensistematiskan proses pendidikan dengan pandangan realistis dan menekankan pendidikan sesuai kehendak Tuhan. Dan yang terakhir itu ada John Locke, yaitu menekankan pengalaman empiris dan pendidikan karakter individu. Selanjutnya saya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Citra Dea Ami dengan akhiran NIM 042. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Adapun dampak-dampaknya, yang pertama, esensialisme berpengaruh dalam kurikulum nasional Indonesia, seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, fokus pada mata pelajaran inti seperti bahasa, matematika, sains, dan sejarah. Yang ketiga, menekankan struktur kurikulum yang terorganisir dan metode pengajaran yang terstruktur. Serta yang keempat, mengarus utamakan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan karakter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Salwa Natalia dengan NIM 139. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman yang konsisten tentang esensialisme di antara pendidikan. Dan yang kedua, sumber daya yang terbatas, seperti kurangnya pelatihan guru, infrastruktur sekolah
yang tidak memadai dan akses yang tidak merata ke teknologi pendidikan. Selanjutnya ada upaya peningkatan. Yang pertama, peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan profesional guru dan pengembangan kurikulum yang responsif. Yang kedua, penyediaan sumber daya yang memadai dan evaluasi yang holistik dan komprehensif, dan pemerataan akses pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada pengajaran, pengetahuan dasar, nilai-nilai budaya, dan keterampilan. Poin kedua, ada aliran ini memiliki tokoh-tokoh penting yang pemikirannya saling melengkapi dan menekankan pendidikan moral, kurikulum terstruktur, penguasaan, pengetahuan dasar, dan peran guru sebagai mentor. Yang ketiga, esensialisme memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia, namun juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada sesi pertama yaitu ada 3 pertanyaan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pris Adelvia Simak dengan akhiran NIM 018. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi, pertanyaan saya itu, apa tantangan penerapan esensialisme dalam pendidikan multikultural seperti di Indonesia? Baik, untuk teman-teman lain, apakah masih ada yang bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lianti dengan akhiran NIM 066. Baik, saya dari perwakilan kelompok 6. Izin bertanya, apakah esensi merupakan bagian dari realitas fisik atau merupakan konsep abstrak yang tidak memiliki wujud fisik? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka Febriani, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya bertanya, apakah esensialisme masih relevan untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan yang semakin kompleks dan dinamis? Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Untuk kelompok 1, saya mempersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atas nama Pris. Jadi, apa tantangan penerapan esensialisme dalam pendidikan multikultural seperti di Indonesia? Jadi, penerapan esensialisme dalam pendidikan multikultural di Indonesia menghadapi tantangan berupa keragaman budaya, agama, dan bahasa yang signifikan. Esensialisme yang menekankan pada kurikulum standar dan pengetahuan universal dapat dianggap kurang sensitif terhadap kebutuhan dan konteks lokal. Tantangan lainnya termaksud bagaimana menyeimbangkan transmisi pengetahuan esensial dengan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kearifan lokal. Perlunya adaptasi kurikulum dan metode pengajaran agar inklusif dan relevan bagi semua siswa dari berbagai latar belakang budaya juga menjadi tantangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah ada pemateri yang lain ingin menambahkan atau mungkin teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, jika memang tidak ada, langsung saja saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah bisa menerima? Abe, moderator, saya mau menyela sebentar. Mungkin bisa dipersilakan kepada audiens yang lain, jadi bukan hanya pemakala aja ya yang menjawab atau menambahkan. Kalau misalnya ketika sudah diberi kesempatan kepada audiens dan tidak ada, baru mungkin bisa dibalikin lagi ke penanya, seperti itu. Iya, Ibu. Mungkin audiens ada yang ingin menambahkan?
Jika memang tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah bisa menerima. Baik, saya sudah menerima jawaban yang telah dijawab, dan yang dapat saya simpulkan yaitu tantangan penerapan esensialisme dalam pendidikan multikultural seperti di Indonesia, yaitu kurangnya ruang untuk keberagaman budaya dan agama, menyeimbangkan transmisi, dan perlunya adaptasi pada keberagaman dalam pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan mempersilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Citra Dea Ani dengan akhiran NIM 042. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Rizka. Pertanyaannya tadi, apakah esensialisme masih relevan untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan yang semakin kompleks dan dinamis? Jawabannya, esensialisme untuk tetap relevan di masa depan yang kompleks dan dinamis perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi, seperti membutuhkan integrasi teknologi. Teknologi harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Namun, integrasi teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai esensial, menekankan pada pemahaman mendalam dan bukan hanya penguasaan teknologi semata. Yang kedua, fokus pada kemampuan berpikir kritis. Kurikulum esensial harus menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovasi sehingga lulusan mampu menghadapi tantangan yang belum terduga. Terakhir yaitu penyesuaian kurikulum. Kurikulum perlu secara berkala dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah dari teman-teman atau dari forum ada yang ingin menambahkan? Baik, jika memang tidak ada, saya kembalikan ke penanya apakah sudah bisa menerima. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan saya. Yang dapat saya simpulkan itu adalah esensialisme memiliki nilai-nilai yang tetap relevan, tetapi perlu beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan di masa depan membutuhkan keseimbangan antara nilai-nilai dasar dan penguasaan pengetahuan fundamental dengan fleksibilitas, kreativitas, dan pendekatan yang responsif terhadap perkembangan terkini. Esensialisme dapat terus memainkan peran penting dalam pendidikan masa depan dengan memperbarui kurikulum, mengakomodasi keragaman, dan mendorong pemikiran kritis. Dengan beradaptasi dan berevolusi, esensialisme dapat memberikan kontribusi berharga dalam membangun generasi penerus yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Untuk selanjutnya, saya persilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang terakhir.
Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Lianti. Tadi pertanyaannya itu, apakah esensialisme merupakan bagian dari realitas fisik atau merupakan konsep abstrak yang memiliki wujud fisik? Nah, jadi esensialisme bukanlah bagian dari realistis fisik. Ia merupakan konsep abstrak, tidak ada entitas fisik secara inheran atau esensialis. Esensialisme adalah suatu kerangka berpikir filosofis yang berpendapat bahwa setiap entitas memiliki sifat-sifat esensial yang menentukan identitasnya. Sifat-sifat itu bukanlah sesuatu yang dapat diamati secara fisik, melainkan konseptual. Sebagai contoh, konsep meja dalam esensialisme mungkin didefinisikan oleh sifat-sifat seperti memiliki permukaan datar dan digunakan untuk meletakkan benda. Sifat-sifat ini bukanlah bagian fisik dari meja itu sendiri, melainkan interpretasi tentang apa yang membuat sesuatu menjadi meja. Anda seperti kayak kita itu tuh kayak dapat mengamati permukaan datar dan penggunaan secara fisik. Tetapi konsep meja itu sendiri adalah konstruksi mental. Nah, jadi meskipun esensialisme membahas tentang entitas fisik, esensialisme itu esensi itu sendiri bukanlah entitas fisik. Ia berada di dalam ranah filsafat dan pemikiran, bukan dalam ranah fisika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum saya berikan ke penanya, apakah mungkin dari teman-teman atau forum ada yang ingin menambahkan? Izin moderator menambahkan sedikit. Iya. Jadi yang ingin saya tambahkan yaitu dalam filsafat esensialisme, esensi dipandang sebagai konsep abstrak yang menggambarkan sifat dasar atau inti dari suatu objek atau manusia. Esensi tidak selalu tampak secara fisik, tetap diyakini sebagai hakikat, tetap yang melekat pada suatu entitas. Misalnya kemanusiaan dianggap sebagai esensi manusia, meskipun tidak tampak secara fisik. Itu saja jawaban yang ingin saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alivia sudah menambahkan. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya persilakan. Baik, jika memang tidak ada, selanjutnya saya kembalikan ke penanya, apakah sudah bisa menerima? Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah. Jadi yang saya simpulkan, esensi bukan bagian dari realitas fisik. Ia adalah konsep abstrak yang merujuk pada sifat dasar atau hakikat suatu entitas. Esensi tidak dapat diamati atau diukur secara empiris. Ia merupakan objek kajian metafisika, bukan fisika. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih nanti. Untuk selanjutnya mungkin kita akan beranjak ke sesi kedua, yaitu tanya jawab sesi kedua. Di sesi ini saya akan membuka 2 pertanyaan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Pangawu dengan akhiran NIM 070. Saya perwakilan dari kelompok 6. Jadi pertanyaan saya, jelaskan bagaimana gagasan utama dari William Bagley yang membedakan dengan tokoh-tokoh aliran esensialisme yang lain. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Izin bertanya, saya Alivia Nurul Safa dengan akhiran NIM 041 dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana esensialisme memandang pentingnya pengembangan soft skill dalam pendidikan? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin saya mempersilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Moderator izin menjawab. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alivia. Pertanyaannya tadi itu bagaimana esensialisme memandang pentingnya pengembangan soft skill dalam pendidikan. Esensialisme dalam pendidikan menekankan pada penguasaan pengetahuan dasar dan keterampilan akademik yang dianggap penting dan abadi, meskipun fokus utamanya pada pengembangan hard skill. Pandangan esensialisme terhadap soft skill lebih nuancat dan bergantung pada interpretasi. Beberapa penganut esensialisme mungkin berpendapat bahwa soft skill seperti critical thinking atau komunikasi dan pemecahan masalah merupakan alat penting untuk menguasai hard skill dan menerapkan pengetahuan akademik di Indonesia di dunia nyata. Dalam konteks ini, soft skill dianggap sebagai pendukung pencapaian tujuan utama esensialisme, yaitu penguasaan pengetahuan yang substansial. Mereka akan melihat pengembangan soft skill sebagai integral, bukan terpisah dari pendidikan akademik yang berfokus pada isi. Namun, penganut esensialisme yang lebih ketat mungkin kurang menekan pengembangan soft skill. Mereka mungkin berpendapat bahwa fokus utama pendidikan adalah pada transmisi pengetahuan yang telah teruji waktu dan bahwa soft skill dapat dipelajari secara informal atau melalui pengalaman hidup, bukan sebagai bagian integral dari kurikulum formal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke penanya, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, jika memang tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah bisa menerima? Baik, saya sudah menerima jawaban dari pemateri. Saya ucapkan terima kasih. Jadi, jawaban yang dapat saya pahami yaitu esensialisme itu tidak menempatkan bahwa soft skill itu sebagai prioritas utama. Namun dalam konteks pendidikan modern, pendekatan esensialisme perlu beradaptasi agar tetap relevan dengan mengintegrasikan pengembangan soft skill ke dalam pembelajaran inti. Pendidikan esensialis dapat lebih seimbang
antara aspek intelektual dan personal siswa. Jadi esensialisme itu lebih mementingkan pendidikan dan lebih fokus pengetahuan, dan soft skill itu bisa dipelajari secara informal. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kesha. Jadi, gagasan utama William C. Bagley yang membedakannya dengan tokoh-tokoh esensialisme lain adalah penekanannya pada 3 hal pokok dalam pendidikan. Yang pertama, minat yang kuat dan tahan lama yang berkembang dari upaya belajar awal yang menarik perhatian siswa, meskipun bukan berasal dari dorongan internal siswa sendiri. Yang kedua, pentingnya pengawasan, pengarahan, dan bimbingan dari orang dewasa selama proses belajar. Yang ketiga, disiplin diri sebagai tujuan utama pendidikan, sehingga penegakan disiplin menjadi cara penting untuk mencapainya. Singkatnya, Bagley menonjol karena fokusnya pada isi pendidikan yang kokoh dan nilai-nilai budaya yang harus diwariskan secara disiplin dan terarah. Berbeda dengan tokoh esensialisme lain yang mungkin lebih menekankan aspek lain seperti idealisme atau pendekatan progresif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada forum atau teman-teman yang ingin menambahkan sebelum saya kembalikan ke penanya. Izin moderator, saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana gagasan utama dari William Bagley yang membedakan dengan tokoh-tokoh esensialisme yang lain. Nah, jadi inti gagasannya Bagley itu, dia percaya kalau sekolah itu tempat buat transfer ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai penting dari generasi ke generasi. Jadi menurut dia itu, pendidikan itu tidak boleh terlalu fokus ke menurutnya itu pendidikan itu tidak harus santai terus dan justru harus serius, terstruktur, dan guru itu punya peran penting untuk di pendidikan. Nah, bedanya dengan tokoh esensialis lain, tokoh esensialis itu kayak misalnya juga pentingnya pengetahuan inti, tapi mereka lebih fokus ke metode yang relevan sama zaman sekarang. Sedangkan kalau Bagley itu dia agak kaku, dia lebih pentingkan sistem pendidikan itu harus fokus ke disiplinan, kerja keras, dan kurikulum yang tepat, yang tetap, dan tidak banyak berubah-ubah. Jadi singkatnya itu kayak Bagley itu lebih konservatif dan menekankan pentingnya guru sebagai pusat belajar disiplin dan kurikulum tetap. Kalau tokoh lain itu dia adaptif terhadap perkembangan zaman saja. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Diva sudah menambahkan. Mungkin masih ada teman-teman yang menambahkan. Saya persilakan.
Baik, jika memang tidak ada yang lagi yang ingin menambahkan, saya kembalikan ke penanya apakah sudah bisa menerima. Baik, saya telah menerima jawaban dari pemateri sekaligus tambahan dari Diva. Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu gagasan William Bagley yang membedakannya dengan tokoh-tokoh yang lain yaitu yang pertama minat yang kuat, kedua pentingnya pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa dan disiplin yang kuat. Sedangkan tokoh esensialisme yang lain itu lebih menekankan pada pengetahuan progresif. Mungkin itu kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin karena sesi pertanyaan sudah habis, selanjutnya saya akan memberi kesempatan untuk sebelum menutup, saya beri kesempatan ke Nutulen untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada pengajaran pengetahuan dasar, nilai-nilai budaya, dan keterampilan. Adapun tokoh-tokoh penting dalam aliran esensialisme yaitu William C. Bagley, Johann Friedrich Herbert, Thomas Briggs, Frederick Brecht, dan Isaac L. Kandel, Desiderius Erasmus, Johann Amos Comenius, dan John Locke. Selanjutnya, tantangan penerapan esensialisme dalam pendidikan multikultural. Yang pertama ada dominasi nilai budaya mayoritas, yang kedua kurangnya fleksibilitas, dan ketiga kendala guru dan kurikulum. Esensialisme pada pendidikan di masa depan yang semakin kompleks dan dinamis masih relevan, tetapi masih perlu dikembangkan lagi. Dalam pandangan esensialisme, pengembangan soft skill bukan merupakan fokus utama, tetapi hanya mendukung tujuan inti pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi hari ini. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Baik, selanjutnya mungkin saya berikan kepada Ibu. Oke, terima kasih sudah melakukan presentasi dan diskusi ya untuk materi hari ini terkait aliran filsafat pendidikan esensialisme. Ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan untuk perbaikan adik-adik semua ketika melakukan presentasi dan diskusi. Yang pertama, tadi saya melihat ada 2 orang ya yang berada dalam satu username yang sama ya. Sepertinya atas nama siapa tadi itu ya? Zaisha dengan satunya lagi siapa? Berdua. Salwa Natasha, Ibu. Ya, Salwa. Ya, oke. Nah, 2 orang ini sebenarnya tidak apa-apa kalau mau username-nya sama atau satu gitu ya. Tapi saya sendiri tidak bisa membedakan yang mana 2 orang ini yang berbeda gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang lain yang sudah satu kelas dari semester 1 udah tahu lah ya orang yang mana gitu. Tapi kalau saya sendiri tidak tahu. Jadi saya tidak bisa memberikan penilaian dengan apa adanya gitu ya. Karena saya tidak tahu siapa tadi yang menjawab ya. Kemudian ketika kita menjawab itu harusnya mukanya memang seperti misalnya ketika kalian ngeliatin saya sekarang gitu ya. Tidak ada yang saya sembunyikan dari kalian gitu ya. Jadi ketika kalian menjawab ya persepsikan diri kalian ketika kalian lagi di kelas aja secara offline. Walaupun mungkin kita ya ini tatap mukanya di layar gitu ya. Karena itu tadi presentasi dan diskusi itu sebuah kegiatan formal, kegiatan yang kita itu seolah-olah berada
dalam satu tempat yang kita bisa melihat orang yang berbicara siapa gitu ya. Dan ketika kita melakukan misalnya presentasi dan diskusi, ya kita juga punya etika dalam melakukan itu gitu ya. Banyak yang di sini saya lihat ya hanya jidatnya doang, rambutnya doang, plafonnya doang, saya nggak bisa lihat kalian gitu. Apalagi yang hanya off cam di sini, saya tidak tahu apakah kalian di situ ada orangnya atau hanya numpang kuliah aja gitu ya. Tidak adil bagi kita semua yang lain yang sudah stay dari tadi duduk seperti saya misalnya gitu ya. Coba lain kali nanti ketika presentasi dan diskusi usahakan kita bisa menghargai orang gitu. Menghargai kita ini di kelas ini gitu ya. Melakukan pembelajaran bukan hanya sekedar masuk tapi tanpa etika gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya boleh meminta kepada adik-adik semua bisa lebih aktif lagi ketika kita melakukan diskusi. Karena yang namanya diskusi itu kita tukar pendapat, bukan hanya sekedar ya yang jadi penanya itu bertanya kepada pemakalah dan jawabannya hanya satu persepsi aja gitu ya. Jadi kalau hanya satu persepsi aja ya cuma tanya jawab gitu ya, bukan diskusi. Diskusi itu kita tukar pendapat gitu ya. Nah itu untuk catatannya kepada kelompok 1 dan untuk audiens juga semoga bisa lebih baik ke depannya. Itu untuk tambahannya terkait teknis kita melakukan perkuliahan tadi ya. Nah sekarang saya mau tampilkan sesuai dengan janji saya kepada kalian di pekan lalu untuk menampilkan hasil dari plagiarisme kalian semua, kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, nah di sini saya sudah mendapatkan semua file makalah kelompok ya, sehingga saya bisa mendapatkan hasil plagiarismenya. Hanya saja memang kalian ini kadang saya tidak mengerti generasi kalian ya. Saya tidak bisa menggeneralisir juga. Kalian kan berada di generasi Z ya, Gen Z. Ketika saya meminta due date-nya atau maksimal pengumpulannya itu di hari kemarin ya, kalian mungkin saja saya tidak bisa menjudge, saya tidak tahu behind the scene ketika kalian melakukan penyusunan makalah ini apakah memang hanya baru dikerjakan di hari kemarin padahal ada banyak sekali waktu gitu ya. Jadi memang harus sedikit diancam atau kayak sedikit dikasih peringatan atau sedikit dikasih teguran gitu ya, dikerasin sedikit agar bisa lebih mendengar gitu ya. Dan ketika saya sudah melonggarkan waktunya untuk mengumpulkannya itu batasnya di jam 23.59, benar-benar di dini hari baru bisa kumpul gitu ya. Mungkin adik-adik ketika kumpul langsung tidur, tapi saya tidak gitu. Jadi saya menunggu kalian untuk mengumpulkan itu semua gitu ya, baru saya analisa gitu di 6 kelompok ini. Jadi ya makan waktu istirahat saya juga untuk melihat hasil plagiarismenya kalian gitu ya. Jadi itu catatan untuk kalian ketika misalnya diberikan tugas, waktunya banyak tapi tidak dimaksimalkan gitu ya, tidak dioptimalkan. Sehingga ketika kalian melihat hasil plagiarismenya, ada beberapa mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah ini untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 ini similarity-nya atau kemiripannya dengan sumber internet itu 11% ya. Kalau 11% itu dikatakan sebagai kemiripan yang tengah-tengah, moderat. Artinya tidak rendah dan juga tidak tinggi. Nah, sebenarnya harus ada perbaikan dalam penulisannya karena ketika kalian nanti skripsi atau kalian mungkin
menulis karya tulis ilmiah, maka ini adalah salah satu bentuk etika ketika menulis gitu. Jadi kita tidak boleh melakukan penciplakan atau melakukan klaim ke penulisan yang misalnya kita ambil sumbernya dan hanya begitu saja tanpa diedit gitu ya. Nah, kalau adik-adik bisa lihat di sini, yang di blog di sini adalah yang terdeteksi mirip ya. Jadi ini harusnya sih diedit terlebih dahulu ya, yang di blog. Nah, kalian bisa lihat itu ya, yang terblok. Jadi ternyata kata pengantarnya yang membuat tulisan ini plagiarismenya lumayan tinggi ya. Kalau plagiarisme itu maksimal kalau di karya tulis ilmiah misalnya di jurnal atau di artikel itu maksimal 10% gitu ya. Nah, karena ini masih makalah, saya masih memberikan latihan kepada kalian sehingga nanti ketika kalian mendapatkan tugas untuk membuat makalah di semester selanjutnya itu tidak kaget lagi, apalagi kalau kalian berhadapan dengan saya. Saya akan selalu menyertakan penilaian ini, salah satunya adalah hasil plagiarisme ya. Nah, ini untuk kelompok 2 tinggi ya, 29%. Ini kemiripannya sudah tinggi ya. Jadi kalau sudah berwarna merah ini harus benar-benar diperbaiki sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini ada lebih banyak yang terblok ya. Nah, yang terblok inilah harusnya sebenarnya yang diedit terlebih dahulu, baru nanti dikumpulkan ke saya. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini bisa nanti disinkronkan apa yang terblok dengan nanti yang di belakang. Misalnya ini tadi yang terblok ini yang warna orange, yang nomor 5. Nah, nomor 5 itu dia yang ini. Jadi nanti kalian bisa sebenarnya lihat kembali, evaluasi kembali. Gitu. Yang terblok itu berarti yang terdeteksi dan kalian harus edit gitu ya. Nah, kemudian ini untuk kelompok 3. Kelompok 3 tinggi sekali ini ya. Jadi hampir 100% dia ya. Ini tinggi sekali. Kelompok 3 bisa evaluasi apa yang kalian lakukan di waktu pengerjaan ya, karena hampir semuanya terblok di sini ya. Ini ya. Kalau seperti ini itu sudah tidak etis ya. Kita sudah tidak jujur gitu untuk menulis karena kalian mengklaim ini adalah tulisan kalian. Padahal ini adalah tulisan orang yang kalian pakai dan tidak diedit terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau deskripsi ini sudah tidak layak ya dalam penulisan. Ya. Ini perlu diperhatikan yang hasil plagiarismenya sudah tinggi sekali seperti itu. Nah, ini untuk kelompok 48% juga ya. Jadi silakan bisa dievaluasi lagi ketika melakukan proses pengambilan sumber yang ada di internet. Karena kalian sudah sangat dimudahkan untuk mencari sumber ya. Kalau dulu saya itu belum ada internet yang begitu booming sekarang, apalagi sudah ada ChatGPT gitu ya. Kita perlu ngambil sumber cetak gitu. Jadi sumber cetak itu ya harus ditulis kembali, diketik kembali gitu ya. Kalau kalian sekarang sudah tinggal copy paste aja gitu, tinggal cari keywords yang ada di Google, kemudian tinggal copy paste ya. Nah, padahal sebenarnya kalian butuh waktu untuk mengedit itu gitu ya. Ini banyak sekali, hampir semua ya yang terdeteksi. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 5, 44% ini juga tinggi ya. Oke,
Terus terakhir kelompok 6, 22%. Ini juga masih termasuk tinggi ya, 22 ya, karena standar saya 20. Saya sudah menurunkan standarnya tidak sampai 10%, tapi 20%. Tapi 20% saja ini sudah banyak yang tidak masuk kategori yang mendapatkan nilai bagus karena itu tadi dari hasil plagiarismenya tinggi ya. Ini silakan nanti diperbaiki ke depannya untuk penulisan makalah selanjutnya ya. Saya tidak meminta kalian untuk melakukan perbaikan lagi untuk makalahnya karena saya sudah langsung nilai pada saat malam dini hari ya. Jadi kalian tinggal mengevaluasi saja bahwa apa yang mungkin mempengaruhi hasil plagiarismenya bisa jadi tinggi seperti ini ya. Nah, ini untuk hasil plagiarisme, jadi penilaian untuk penulisan makalah itu salah satunya adalah plagiarisme. Nah, tapi untuk yang kedua adalah dari segi penulisan, ya. Penulisannya di sini saya melihat untuk bagian, saya tidak menyoroti cover, kata pengantar, dan daftar isi ya, tapi saya langsung ke bagian bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, bab 1 di sini terkait pendahuluan adik-adik. Di sini bab 1-nya ada 3 rumusan masalahnya. Kalau misalnya kata tanyanya jelaskan, mungkin boleh simbolnya di sini tanda seru. Tapi kalau kata tanyanya siapa dan tanda seru di sini, sepertinya kalian lagi marah-marah gitu ya, karena tandanya ini ya kalian menyerukan sesuatu gitu atau memerintahkan sesuatu, padahal ini sebenarnya kalian bertanya. Jadi sesimpel kalian salah menggunakan simbol saja, jadinya kita memaknainya juga salah gitu ya. Harusnya di sini simbolnya ya kata tanya siapa. Kemudian nomor 3, apakah ini sudah benar ya. Nah, kemudian tujuannya harus sesuai dengan rumusan masalah. Tujuannya adalah ya kalau misalnya nomor 1 untuk menjelaskan, maka mungkin di sini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pengertian filsafat esensialisme itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini di bagian bab 2 pembahasan, oke. Nah, di bagian saran kesimpulan bab 3 ini sebenarnya sudah sinkron ya antara pertanyaan, tujuan dengan kesimpulan. Jadi kalau rumusan masalahnya 3 yang mau ditanyakan, tujuannya juga 3, maka kesimpulannya juga harus 3 gitu ya. Jadi yang pertama itu menyimpulkan tentang definisi esensialisme itu apa, yang kedua siapa tokoh-tokohnya, dan yang ketiga dampaknya atau pengaruhnya di Indonesia, pendidikannya bagaimana gitu ya. Nah, tapi mungkin ini yang poin kedua ini ya langsung aja tokoh penting pencetus esensialisme siapa saja gitu ya. Nggak perlu ada kata-kata yang seperti ini karena kesimpulan itu adalah intisari, bukan membahas kembali ya. Oke, jadi itu perlu diperhatikan bahwa kalian itu menulis makalah bukan menulis sembarang tulisan ya. Makalah itu bukan sekedar kalian kumpulkan, tapi itu jadi apa ya, representatif dari kalian itu kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa, menulisnya sudah rapi atau belum gitu ya. Nah, kalau dilihat dari daftar pustaka ini saya tidak yakin kalian menulis makalah ini dengan menggunakan sumber ini. Saya tidak yakin kalian pakai daftar pustaka ini sebagai penulisan makalah kalian. Mungkin kalian hanya ambil saja dari sumber lain gitu, dan kalian ikut daftar pustaka mereka. Padahal kalian harusnya ngambil sumber itu dijadikan sebagai daftar pustaka, bukan sebagai makalah gitu ya. Kalau misalnya saya tanya sumber ini, apakah ada? Apakah kalian baca ini? Gitu, ya. Karena daftar pustaka itu adalah sumber yang kalian pakai ketika menulis. Kalau kalian tidak membaca sumber ini dan tidak menggunakan sumber ini, kelihatannya mungkin bagus karena oh ya ada banyak nih sumbernya. Tapi ketika saya tanya lagi kebenarannya ada nggak? Kalian baca nggak ini?
penulis Tias Muhasana ini tuh apa? Buku atau koran atau apa? Artikel. Ini juga nggak jelas gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai website, maka ditulislah di sini daftar pustakanya tentang isinya website itu, bukan seolah-olah buku atau misalnya apa ini gitu ya sumbernya gitu. Ya, jadi dari segi penulisannya juga tidak sesuai, walaupun dari hasil plagiarismenya lumayan gitu ya. Nah, nanti akan saya kritik juga untuk kelompok-kelompok lain. Jadi untuk giliran hari ini adalah kelompok 1 ya. Nah, adik-adik semua, mumpung kalian itu masih semester 2, maka kalian harusnya bisa mengetahui misalnya ketika ada koreksi atau kritikan dari saya, dari dosen, itu kalian perbaiki lagi gitu. Jadi bukan hanya sekedar formalitas aja ini ya. Jadi kalian itu lagi mumpung masih semester 2, masih banyak waktu untuk memperbaiki gitu ya dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah semester atas kalian nggak melakukan perbaikan dari awal tadi gitu ya. Saya mau mungkin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu atau mungkin sudah punya panduan KTI penulisan? Sudah ada di kalian file itu atau buku e-book itu? Belum, Ibu. Belum ya. Nah, itu juga. Jadi kalau mungkin anak wali saya itu kalian mungkin juga punya grup wali gitu ya. Saya selalu kalau di grup itu saya selalu share buku-buku apa saja yang perlu dibaca ya. Jadi ada buku terkait misalnya panduan perkuliahan itu seperti apa, panduan penulisan itu seperti apa gitu ya. Jadi 2 buku itu bukan hanya dipakai ketika kalian nanti jadi mahasiswa tingkat akhir, ketika kalian menulis skripsi, tapi kalian juga sudah harus baca buku panduan penulisan itu karena disitulah kalian harus mengikuti rules atau aturan yang berlaku di sini gitu ya. Misalnya untuk menulis daftar pustaka saja di buku panduan itu ada gitu ya, dilihat di situ ya. Jadi harusnya sih kalian sudah punya gitu ya. Di grup WA anak wali saya semuanya ada, entah mereka membaca atau tidak, tetapi hak saya sudah kewajiban saya sudah saya kasihkan ke mereka, artinya saya sudah share informasi itu. Entah mereka baca atau tidak itu saya tidak tahu gitu. Tapi harusnya kalian sudah tahu ada informasi seperti itu gitu ya. Kalau kalian mau silakan nanti saya kasih gitu ya e-booknya. Karena itu kalau mau bikin makalah ya kalian harus pakai itu juga gitu ya. Nah, oke, itu untuk terkait makalah dan terkait tugas, semoga bisa diperhatikan ya. Nah, selanjutnya saya mau mungkin menambahkan terkait untuk materi hari ini, yaitu kita sudah sebenarnya berkenalan dengan aliran filsafat pendidikan yang kedua ya. Karena di pekan lalu kita sudah belajar aliran filsafat pendidikan progresivisme, maka hari ini kita sudah berkenalan dengan aliran filsafat pendidikan yang kedua, yaitu esensialisme. Sejauh ketika saya tadi menyimak kalian melakukan tanya jawab, sepertinya sudah mengenai materi hari ini, yaitu mengenai esensialisme itu apa ya. Saya masih ada waktu 30 menit lagi. Oh ya, tadi ketika kalian melakukan presentasi dan tanya jawab, saya sudah mengabsen kalian melakukan presensi ya. Mungkin saya kasih lihat dulu itu ya, biar nanti saya tidak lupa untuk mengecek kehadiran kalian. Ada beberapa orang yang sementara saya kasih alpha karena memang orangnya tidak ada di situ ya. Jadi kalau misalnya ada orangnya silakan nanti bisa menyaut untuk saya kasih hadir ya.
Iren, ada orangnya? Hadir, Ibu. Oke. Nur Afriani. Ibu Nur Afiani dia sudah tidak kuliah lagi. Oh, oke. Berarti ya saya kasih alfa ya. Untuk Mufti Hatusa ada? Baru bergabung. Kenapa baru bergabung? Ada tidak orangnya? Mufti ada tidak? Ada Ibu, ada. Kenapa baru bergabung? Mohon maaf Ibu. Tidak Ibu, dari tadi cuman tak keluar karena jaringanku jelek di sini. Oke, sudah ya. Berarti untuk presensi hari ini saya sudah lakukan, sudah selesai ya. Kita lanjut ke materi ya. Oke. Ya, saya masih ada waktu kurang dari 30 menit lagi ya untuk menambahkan. Tadi ketika kalian melakukan tanya jawab ya terkait materi esensialisme itu ya, kita sudah punya 2 aliran filsafat pendidikan yang so far kita udah tahu apa itu gitu ya. Nah, kalau kalian bandingkan dengan materi pekan lalu ya terkait progresivisme, mungkin kalian sudah bisa membandingkan apa bedanya antara progresivisme versus esensialisme ya. Nah, ketika nanti kalian dapat lagi aliran filsafat pendidikan yang baru di pekan selanjutnya, maka kalian bisa bandingkan lagi itu dengan yang selanjutnya. Nah, harapannya kalian bisa membedakan apa sih dari aliran-aliran ini gitu ya. Dan tentunya mereka punya perbedaan khas gitu ya. Nah, ketika kalian belajar boleh bisa bikin tabel seperti ini untuk membedakan mereka itu bedanya di bagian mana gitu ya. Nah, untuk materi hari ini terkait esensialisme, kalau progresivisme kan kita bisa mengetahui bahwa untuk melakukan sesuatu, kenapa dia tidak? Oh. Tidak ada ini. Oke. Ya. Jadi kalau progresivisme yang kita tahu bahwa pendidikan itu perlu ada pembaharuan gitu ya. Entah dari segi isi atau metode atau penilaian ya. Nah, sementara kalau esensialisme itu dia memandang bahwa pendidikan itu harus diajarkan dengan mempertahankan materi-materi esensial atau sesuatu yang penting gitu ya, sesuatu yang harus dipertahankan walaupun misalnya perkembangan zamannya itu berubah gitu ya. Jadi cenderung stagnan gitu ya. Cenderung stagnan atau cenderung ada hal-hal misalnya lama yang dipertahankan di dalam sini gitu ya. Karena memang kata esensial itu kan artinya sesuatu penting gitu. Sesuatu itu dikatakan penting.
Nah, sesuatu yang dikatakan penting itu ternyata ada yang harus tetap diberlakukan sampai kapanpun, walaupun tadi tahun demi tahun itu berubah gitu. Dan pendidikan itu, kalau menurut esensialisme itu tadi, perlu ada sesuatu yang dipertahankan gitu ya. Nah, kalau kita lebih lanjut membahas tentang esensialisme, dari segi pertanyaan teman-teman semua tadi, memang esensialisme itu kalau kalian tadi ya sempat menyimak ya sesi tanya jawab, memang ada beberapa tokoh yang bisa dikatakan sebagai pencetus gitu, atau orang-orang yang mengakui atau setuju dengan aliran esensialisme ini ya. Ada beberapa tokoh tadi ya. Tapi memang beberapa tokoh ini pun mereka juga punya perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan esensial di dalam pendidikan itu gitu ya. Ada misalnya tokoh A, saya tidak hafal orangnya jadi saya anggapkan saja tokoh A. Tokoh A ini mengatakan bahwa yang namanya esensial itu, sesuatu yang esensial itu adalah yang berupa materi-materi yang menyangkut matematika dan IPA gitu ya. Sehingga matematika dan IPA ini dijadikan sebagai materi yang terus diajarkan gitu ya. Nah, ada juga misalnya tokoh B yang mengatakan bahwa yang esensial itu atau yang harus diajarkan oleh anak-anak itu adalah nilai moral gitu ya. Jadi artinya yang nanti diajarkan terus-menerus adalah moralitas ya. Dan mungkin misalnya tokoh C mengatakan bahwa yang namanya esensial itu dia lebih fleksibel. Misalnya yang esensial matematika dan IPA, tetapi dalam pengajarannya bisa menggunakan moralitas gitu ya. Nah, dengan kombinasi seperti ini akan menghasilkan output yang berbeda juga oleh anak-anaknya karena diajarkan dari sudut pandang yang berbeda, esensinya yang mana gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi bahwa esensi menurut tokoh A, tokoh B dan tokoh C bisa saja berbeda dari sudut pandang esensi yang menurut mereka penting itu apa gitu ya. Nah, jadinya kalau misalnya kita lihat tadi pertanyaan tentang tantangan esensialisme itu di budaya yang multikultur gitu ya, seperti kayak Indonesia kan kita beragam suku, beragam ras, beragam budaya, maka pasti di situ ada tantangannya ya, karena tantangannya itu tadi misalnya pengajaran untuk ini ya, esensialnya itu adalah matematika dan IPA. Nah, bayangkan kalau saya turunkan di sini, ini ada bukan siswa ya, misalnya ini sekolah yang ada di Sulawesi dan sekolah yang ada di Jawa, itu sama-sama harus mengajarkan materi matematika dan IPA. Nah, di sini nanti guru yang ada di sekolah Sulawesi dan yang ada di sekolah Jawa pasti menemukan tantangan di sini ya, di bidang matematika dan IPA ini. Nah, tantangannya adalah kalau di dua sekolah ini saja, itu kan mereka punya letak geografis yang berbeda ya. Misalnya kalau sekolah yang ada di Sulawesi gitu ya, mungkin kebanyakan sekolahnya seperti apa gitu, daerahnya seperti apa gitu ya. Sementara misalnya sekolah yang ada di Jawa juga daerahnya seperti apa, budayanya seperti apa gitu ya. Maka untuk mengajarkan materi matematika dan IPA itu walaupun mereka sama-sama
mengajarkan materi yang sama karena memandang bahwa matematika dan IPA ini adalah materi yang esensial, tetapi guru yang ada di sekolah yang berbeda letak geografisnya harusnya bisa mengajarkan dengan pendekatan yang berbeda juga gitu, tergantung dari kondisi yang ada di sekolah itu atau yang ada di daerah itu. Jadi tidak bisa disamakan misalnya untuk mengajarkan IPA yang ada di daerah Sulawesi dengan yang ada di Jawa, itu tidak bisa misalnya nih guru itu memberikan contoh tentang ekosistem gitu ya untuk mengajarkan materi IPA biologi gitu ya. Nah, guru yang ada di Sulawesi tidak bisa memberikan contoh, bukan berarti tidak bisa, tetapi mungkin tidak relevan gitu ya, atau tidak dekat contohnya itu di mata siswanya gitu ya, kalau contoh yang dipakai itu adalah contoh-contoh ekosistem yang ada di Jawa misalnya gitu ya. Harusnya guru yang berada di Sulawesi itu menggunakan contoh ekosistem yang ada di sekitar daerah Sulawesi itu gitu ya, untuk siswa itu bisa memahami tentang ekosistem itu seperti apa gitu ya. Begitu juga yang ada di Jawa gitu ya. Tetapi yang kita tahu bahwa misalnya kayak terkait buku cetak atau kayak buku siswa, buku guru gitu ya, itu kan ada ya. Nah, biasanya memang buku-buku ini dia mengambil contoh-contoh yang mungkin khas yang ada di Pulau Jawa misalnya gitu ya. Untuk orang-orang yang ada di sini, guru dan siswanya yang ada di Jawa ini mungkin tidak begitu kesulitan untuk mempelajari atau memahami buku cetak yang memang contohnya dari daerah mereka sendiri gitu ya. Tetapi kalau yang ada di sekolah di luar Jawa, bisa saja buku cetak ini bisa diajarkan ke siswa, tetapi contohnya tidak relevan mungkin atau tidak ada di daerah mereka gitu, sehingga guru yang ada di Sulawesi misalnya atau di daerah Kalimantan atau Papua itu perlu menyesuaikan lagi gitu ya, walaupun mereka menggunakan buku cetak nasional atau yang sudah berlaku gitu ya untuk semua sekolah di Indonesia gitu ya. Nah, itu untuk terkait tantangannya ya, tantangan untuk esensialisme ini dalam wilayah atau kondisi yang multikultural. Seperti itu gitu ya. Jadi walaupun memang esensial itu kan artinya seragam untuk semua orang gitu ya, baik itu siswa yang ada di sekolah manapun, mereka sama-sama diajar pakai materi yang sama, tetapi bukan berarti delivery-nya atau kayak contohnya itu harus seragam gitu ya. Harusnya sih bisa sesuai dengan konteks ya, atau sesuai dengan situasi di lingkungan itu gitu ya. Tapi intinya sama, materinya mengajar sama-sama, misalnya tadi mengajar ekosistem gitu. Jadi siswa itu diminta untuk memahami ekosistem mereka gitu ya, sebagai misalnya lingkungan mereka tinggal gitu. Mereka bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tidak hidup gitu ya. Itu kan konsep dasar yang sama-sama siswa yang ada di Sulawesi dan yang ada di Jawa itu bisa paham itu gitu, bisa goal mereka untuk belajar itu sama gitu ya. Jadi bisa membedakan konsep-konsep itu. Tetapi untuk mereka bisa memahami itu kan perlu contoh, perlu objeknya gitu ya. Jadi guru itu harus bisa menyesuaikan contoh-contoh yang nanti diberikan ke siswa dengan contoh-contoh atau sesuatu yang di sekitar mereka gitu ya, yang mereka bisa amatin gitu. Jadi bisa saja tidak seragam untuk contohnya gitu ya. Nah, itu tadi untuk tantangannya. Kemudian tantangan lain, ini saya hapus aja ya. Jadi misalnya tantangan lain terkait esensialisme, ada kayak tokoh itu memang strict gitu ya.
atau kaku memandang esensialisme itu ya. Jadi mungkin balik lagi ke sini, misalnya materi yang diajarkan kalau menurut tokoh A, tokoh B, dan tokoh C misalnya sama gitu ya, matematika dan IPA tadi, ini juga sama, ini juga sama. Tetapi mereka memandang ada yang berbeda dari segi penyajian materinya atau bagaimana cara guru itu mengajar materi itu ke siswa atau mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Ada mungkin tokoh A itu yang lebih strict. Artinya mereka benar-benar mengikuti tokoh esensialisme zaman dulu yang mengatakan bahwa ketika mengajar ke siswa itu ya siswanya harus misalnya mencatat atau misalnya tugasnya buat resum gitu. Terus mereka disuruh menghafal ya. Nah, ini kan lebih strict ya, lebih kaku gitu dibandingkan mungkin di sini lebih fleksibel, sama-sama menggunakan materi yang sama karena mereka menganggap bahwa materi ini esensial, tetapi penyajiannya lebih fleksibel. Misalnya tokoh B ini tidak melarang untuk penggunaan teknologi gitu, atau misalnya bahasa asing gitu ya, atau misalnya soft skill tadi ya. Nah, misalnya gitu ya. Jadi outputnya nanti bakal berbeda nih siswanya, walaupun mereka sama-sama diajarkan materi yang sama gitu ya. Karena delivery-nya berbeda gitu. Jadi kalau untuk tokoh A ya mereka lebih strict nih anak-anaknya, mereka lebih patuh gitu ya. Kemudian jawaban yang mereka kasih itu mungkin lebih seragam karena ya sumber yang mereka pakai ya hanya satu sumber aja, misalnya dari guru aja. Terus kemudian mereka mencatat omongan guru gitu atau ceramah guru gitu ya. Jadi kan sumbernya hanya satu gitu. Kemudian mereka ya pintar menghafal gitu ya, karena ya mereka disuruh menghafal untuk memahami materi gitu ya. Sementara kalau tokoh B ini siswa-siswanya mungkin ya mereka lebih jago teknologi mungkin gitu ya, atau mereka familiar dengan teknologi karena ketika guru itu mengajar ya guru itu menggunakan teknologi sehingga siswanya tahu bahwa oh ternyata gurunya menggunakan teknologi untuk mengajarkan ke mereka gitu ya. Kemudian mungkin diselipkan dengan ada bahasa-bahasa asing gitu ya dalam kayak istilah-istilah, misalnya istilah biologi gitu kan. Kemudian ketika guru itu mengajar di kelas, guru itu juga menyelipkan kemampuan yang harus dia miliki oleh siswa selain mereka memahami materi, yaitu misalnya soft skill. Soft skill di sini adalah kemampuan apa ya, lebih ke keterampilan yang mungkin tidak ada hubungannya dengan memahami materi gitu ya atau konsep, tetapi itu bisa digunakan untuk nanti siswa ini gitu untuk ya kehidupan mereka. Misalnya mereka diajarkan untuk disiplin gitu ya, mereka diajarkan untuk jujur, mereka diajarkan untuk berani, mereka diajarkan untuk apa ya, terbuka, menerima kritikan gitu ya. Nah, sebenarnya bisa aja gitu ini dimasukkan ke dalam materi yang diajarkan misalnya matematika ataupun IPA gitu ya. Jadi tidak mengganggu sebenarnya tujuan materi esensial ini, walaupun diselipkan ada unsur teknologi dengan soft skill-nya di sini gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya balik lagi ke gurunya gitu. Ketika gurunya itu strict menggunakan esensial yang zaman dulu, maka ya mereka akan cenderung menggunakan versi yang pertama ini gitu ya. Oke, apalagi tadi yang bisa saya kasih terkait pertanyaan siapa tadi ya. Tadi mungkin bisa secara tidak langsung bisa menyinggung pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan jawaban saya tadi ya. Mungkin pertanyaan mengenai apakah esensial itu masih relevan
sebenarnya masih relevan kalau kita lebih fleksibel gitu ya. Jadi kita tidak benar-benar menggunakan aliran filsafat pendidikan esensialisme itu tanpa melihat konteks. Konteks ini penting sekali dalam kehidupan gitu. Artinya konteks ini adalah kita tahu situasi dan kondisi saat itu gitu, yang terjadi itu seperti apa gitu ya. Jadi kita masih tetap bisa menggunakan esensialisme gitu ya, karena esensialisme ini tuh penting juga untuk kita. Misalnya guru ya, kalau kalian nanti jadi guru, kalian itu tahu bahwa siswa itu sebenarnya mungkin mereka itu tidak perlu memahami banyak sekali materi gitu ya. Sama seperti ketika kalian jadi siswa waktu itu gitu ya. Aduh kok banyak banget mata pelajaran yang harus dipelajari gitu ya. Yang esensinya yang mana nih sebenarnya gitu ya. Nah, dengan adanya esensialisme kita tahu bahwa yang mana sih sebenarnya yang penting, benar-benar penting, dan yang lain itu bisa diajar. Mungkin mereka bisa belajar sendiri, atau mungkin ada kayak apa ya, kalau di sekolah itu kan ada ekstrakurikuler gitu ya mungkin gitu. Jadi hal-hal yang nggak penting atau hal-hal yang mungkin bisa dipelajari sendiri oleh siswa, dan bukan sebagai misalnya syarat lulus gitu, atau syarat siswa itu bisa apa ya mencapai kelulusan mereka gitu, atau kenaikan kelas mereka gitu ya. Itu penting kita menggunakan esensialisme ini, karena kita tahu bahwa misalnya materi atau mata pelajaran apa sih yang penting gitu ya. Misalnya mata pelajaran matematika gitu ya. Nah, matematika ini kalau kita menggunakan esensialisme ya, kita akan melihat matematika itu bukan mengajarkan tentang rumus. Jadi siswanya itu disuruh menghafal rumus, bukan, tetapi esensinya apa? Kita belajar matematika ini dengan kita merapikan pemikiran kita gitu. Jadi kita itu logikanya rapi atau terstruktur atau sistematis gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya silogisme ketika kalian mungkin waktu seleksi masuk perguruan tinggi itu ada kan kayak tes-tes potensi akademik TPA gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari matematika. Misalnya kayak ada suatu premis 1 gitu kan, premis 2-nya bagaimana, kesimpulannya apa gitu. Nah, ini adalah matematika. Jadi guru yang menggunakan esensialisme dengan konteks gitu ya, maka dia akan mengajarkan materi itu tidak misalnya yang memberatkan siswa, tetapi membuat siswanya itu tahu mereka itu belajar matematika itu untuk apa kegunaannya gitu ya. Jadi bukan menghafal rumus misalnya, tapi membuat siswa itu pemikirannya lebih tersistematis gitu ya. Kemudian guru juga bisa tahu materi-materi yang tidak perlu diajarkan semuanya di kelas, karena mereka tahu yang mana yang perlu, yang mana yang mungkin tadi sebagai tambahan aja gitu ya. Jadi kesimpulannya, apakah esensialisme itu masih bisa dipakai di Indonesia? Sebenarnya masih bisa gitu ya, karena itu tadi kita perlu tahu, kita perlu membedakan yang mana informasi yang penting, mana yang tidak gitu ya, mana yang perlu diajarkan, mana yang mungkin bisa dipelajari sendiri oleh si siswanya gitu. Tapi itu tadi dengan catatan gurunya atau kayak orang yang menggunakan esensialisme itu tidak strict atau tidak kaku gitu. Jadi bisa fleksibel dan bisa tahu konteksnya gitu ya. Oke, itu tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Tadi mungkin sedikit saya kasih koreksi untuk jawaban
yang mengatakan atau yang membahas tentang William C. Bagley. Saya juga baru cari karena saya tidak hafal tokoh-tokohnya ya. Jadi saya baru cari sebenarnya kalau dari informasi ini saya pakai websitenya siapa nih? Nggak kelihatan ya di situ ya ininya, linknya atau URL-nya. Jadi ini saya ambil dari education.stateuniversity.com. Di sini ternyata kalau saya lihat sebenarnya William C. Bagley ini tuh lebih punya pemikiran esensialisme yang lebih fleksibel ya. Jadi tidak terlalu kaku karena kalau di informasi ini dia tidak melarang adanya inovasi ya. Yang namanya inovasi kan bisa berarti teknologi ataupun hal-hal baru gitu. Tetapi memang beliau ini keras atau apa ya, teguh ya terhadap materi-materi yang esensial gitu ya. Jadi walaupun misalnya ada materi esensial yang mungkin itu sifatnya sesuatu yang sudah diajarkan dari dulu sampai sekarang gitu ya, terkait kayak moral atau kayak pendidikan matematika ataupun IPA, tapi beliau tidak se-strict yang mungkin tadi ada yang menambahkan jawaban ya. Jadi dia tidak se-strict metodenya, dia tidak melarang adanya penggunaan inovasi dalam pendidikan, tetapi dia juga menganggap bahwa guru itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkan oleh siswanya gitu. Artinya guru itu ketika mengajar bukan hanya mengajar aja, tapi ketika sudah selesai materi yang diajarkan oleh siswa, oleh guru ke siswa, maka guru itu harus benar-benar bertanggung jawab apakah siswanya itu bisa memahami materinya atau tidak. Kalau belum itu harus diajarkan lagi gitu. Jadi kayak kerasnya di bagian situ, tetapi beliau masih tetap tadi ya lebih ya fleksibel ya dibandingkan mungkin tokoh-tokoh yang mungkin cenderung kaku gitu ya. Nah ini satu quotes dari esensialisme seperti di pekan lalu di sini dikatakan kalau esensialisme itu many things are good, many are important, but only a few are essential. Artinya ada banyak sekali di dunia ini yang bagus gitu ya, tetapi hanya sedikit yang penting gitu ya. Ini dari esensialisme. Nah, kalau kalian lihat di sini sedikit untuk videonya bagaimana esensialisme itu dilakukan di kelas. Failed. Most of those who passed just got by. Nobody had 100%. This is the poorest class I've had in a long, long time. Most of you have no foundation at all. Now the trouble's with your attitude. You don't pay enough attention in class. You don't do enough work outside of it. Nah, sedikit cuplikan dari situ mungkin kalian bisa grasping apa sih yang terjadi di dalam kelas itu. Jadi siswanya benar-benar harus perhatikan gurunya, harus rapi duduknya gitu ya. Kemudian gurunya tadi bawa apa ini, kayak semacam kayu gitu untuk membuat siswanya takut gitu bahwa kalian harus melihat saya ketika belajar gitu. Kalian tidak boleh apa gitu ya. Jadi benar-benar kaku gitu ya. Dan mungkin ini hal negatifnya dari esensialisme ya. Tapi sebenarnya itu tadi kita bisa memilih esensialisme yang strict atau yang fleksibel. Gitu ya. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga bisa menambah informasi, menambah apa ya, pemahaman kalian terkait aliran filsafat pendidikan yang baru yang kita ajar, yang kita pelajari, yaitu esensialisme gitu ya. Nah, kita ketemu lagi di pekan depan. Semoga kalian bisa sehat selalu dan on time juga ya untuk presentasi dan diskusinya. Saya mungkin bisa minta nanti notulennya bisa mengirim notulensinya ketika sudah selesai catatannya dan bisa dikirim di WA group.
Itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir dan sudah stay sampai jam segini ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang dari saya atau kesalahan dari saya. Kita ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.